Halo Bray, Agung di sini. Dan karena masih banyak yang komen dan bingung di video saya yang bahas iPhone 6 Plus ya, antara mau beli iPhone 6 Plus atau Android. Kalau penasaran kalian bisa klik di pojok kanan atas video ini. Jadi saya langsung katakan saja pendapat saya ya. Kalau kalian beli iPhone 6 Plus di tahun ini atau mulai tahun ini itu udah nggak worth it, mending Android aja. Jadi di sini Comtek ID udah ngerangkum HP 1 jutaan yang cocok kalian beli berdasarkan skor Antutu benchmarknya ya. Nah, kira-kira HP apa sih yang bisa ngasih kita skor Antutu paling tinggi dengan budget cuma 1 jutaan? Langsung aja kita masuk ke videonya. HP 1 jutaan dengan skor Antutu tertinggi pertama yaitu ada Poco M3. Handphone ini masih dianggap sebagai salah satu ponsel entry level dengan performa yang mumpuni di pasaran. Hal ini terbilang wajar mengingat di harga yang mulai dari 1 jutaan kita udah bisa ngedapatin spesifikasi di atas kertas layaknya HP dengan harga 2-3 jutaan. Walaupun murah tapi performanya sama sekali nggak murahan ya. Berbekal chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang disandingkan dengan kapasitas RAM dan storage 6/128 GB, handphone ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 182.664 poin. Untuk sekedar kita gunakan casual harian kayak browsing, chatting, serta sosial media hingga main game menengah kayak PUBG M, HP ini masih cukup oke di performanya. Secara desain, kalau kita lihat tampilan belakangnya, HP ini akan terlihat berbeda dengan HP lain berkat frame persegi panjang besar yang menjadi dudukan frame modul kameranya beresolusi 48 megapiksel. Selain itu, kamera utamanya tersebut ditemani dengan dua lensa beresolusi 2 megapiksel yang berfungsi sebagai lensa makro dan lensa depth sensor. Untuk harganya akan saya tampilin di setiap akhir pembahasan HP-nya seperti ini ya. Rekomendasi kedua di video kali ini yaitu ada Infinix Note 7. Ponsel Infinix yang hadir di bulan April 2020 kemarin sangat mengandalkan kapasitas baterai 5000 mAh dan fitur pengecasan cepat 18 watt sebagai daya jual utamanya. Menurut CEO Infinix Mobile Indonesia, Infinix Note 7 ini merupakan pilihan yang tepat bagi anak muda di Indonesia dalam hal mendukung work-life balance antara produktivitas bekerja dan hiburan yang mereka inginkan, seperti sosial media, mobile gaming, ataupun menonton video. Dari sektor layar, handphone ini membawa layar seluas 6,95 inch IPS beresolusi XD+ dengan desain punch hole kekinian. Konsep layar ini Infinix sebut sebagai Infinity O Display yang menghasilkan rasio layar 20,5:9. Sementara untuk performanya, ponsel satu ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G70 octa-core yang pada saat itu memang dirancang sebagai sebuah chipset gaming dengan peningkatan yang signifikan dibandingkan MediaTek Helio P35 dari seri sebelumnya. Dipadukan dengan kapasitas memori 6/128 GB, ternyata Infinix Note 7 mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 193.277 poin. Buat yang hobi foto-foto pemandangan, kalian bisa mengandalkan modul quad kamera dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel, sedangkan buat kamera depan menggunakan in-display selfie kamera beresolusi 16 megapiksel. Selanjutnya ada Infinix Hot 10. Infinix memang bisa dibilang tidak memiliki nama sebesar brand Tiongkok lain yang sudah mulai mengambil alih pasar Indonesia. Tapi untuk beberapa kalangan yang hobi nyari HP murah dengan spesifikasi mumpuni, Infinix pasti selalu masuk di dalam pertimbangan utamanya. Secara desain mungkin nggak ada yang spesial ya dari ponsel murah Infinix satu ini. Pada bagian depan kita akan menemukan layar seluas 6,78 inci beresolusi XD+ dengan desain punch hole untuk mengakomodir kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Sementara di bagian belakangnya terdapat kamera utama beresolusi 16 megapiksel yang ditemani 2 megapiksel lensa makro, 2 megapiksel lensa depth, serta 1 lensa QVGI yang berfungsi sebagai sensor low light. Infinix Hot 10 ini sudah dibekali chipset MediaTek Helio G70 octa-core yang dipadukan dengan RAM 6GB dan internal storage 128GB. Karena konfigurasi yang digunakan mirip banget kayak di Infinix Note 7, maka skor Antutu benchmarknya yang dihasilkan juga mirip-mirip, yaitu di angka 194.170 poin.
Untuk kebutuhan gaming, smartphone ini udah bisa memberikan feel bermain yang lumayan nyaman. Terbukti pada saat digunakan untuk bermain game PUBG Mobile, HP ini mampu main di frame rate ultra dengan FPS yang stabil di 30-40 fps. Bukan cuma itu, Infinix Hot 10 ini juga dibekali kapasitas baterai besar 5200 mAh yang mampu menemani keseharian kita tanpa harus khawatir cepat kehabisan daya saat beraktivitas. Kalau bicara HP 1 jutaan, gak afdol rasanya kalau produk Xiaomi absen. Dan kali ini akan diwakili oleh Redmi 9. Produk ini diluncurkan oleh Xiaomi secara resmi di Indonesia pada 14 Juli tahun 2020. Melalui channel YouTube resmi Xiaomi Indonesia, smartphone ini menawarkan fitur kamera, baterai, performa, dan desain terbaik di segmen low to mid-end. Redmi 9 dipersenjatai dengan chipset MediaTek Helio G80 octa-core 2 GHz yang didukung dengan GPU Mali G52 950 MHz. Walaupun secara memori mungkin terlihat standar banget untuk sebuah ponsel di pertengahan tahun 2021, yaitu cuma berkapasitas 4/64 GB. Tapi itu sudah cukup untuk menghasilkan skor AnTuTu Benchmark sebesar 201.109 poin. Kalau kalian merupakan user yang emang peduli dan butuh banget sama memori yang besar, Redmi 9 juga menyediakan satu slot microSD yang dapat diekspand hingga 512 GB. Sementara untuk kameranya mungkin sedikit terasa biasa aja ya, karena meskipun sudah menggunakan modul triple kamera, namun resolusi kamera utama yang dibawa cuma 13 megapiksel aja, sedangkan kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Gimana menurut kalian Bray? Masih bingung juga pilih HP yang mana? Sebelum masuk ke list terakhir, saya mau kasih tahu list lain yang paling bagus dan siapa tahu kalian belum tahu. Ya, ada Realme Narzo 20 di harga 1.750.000-an. Kemudian ada dari brand Infinix yaitu Infinix Hot 10s mulai harga 1.750.000-an juga. Untuk detail spesifikasi cari sendiri ya, harusnya sudah banyak yang share untuk kedua HP tersebut. Oke, dan di rekomendasi kelima atau terakhir dari saya untuk HP 1 jutaan dengan skor AnTuTu tertinggi yaitu ada Realme Narzo 30A. Dimana Realme Narzo 30A ini sudah menggunakan chipset gaming MediaTek Helio G85, sehingga wajar kalau pangsa ini diposisikan sebagai gawai yang cocok untuk bermain game. Selain itu, ponsel ini juga hadir dalam dua varian yakni 3/32 GB dan 4/64 GB. Khusus untuk varian 64 GB, Narzo 30A mampu menghasilkan skor AnTuTu Benchmark yang mencapai angka 201.481 poin. Dan performanya sendiri, kalau untuk game PUBG Mobile, Narzo 30A terbilang mampu memainkan game ini dengan baik di frame rate ultra dengan FPS yang stabil di atas 30 fps. Pindah ke game sejuta umat yaitu Mobile Legends, hasilnya kalian udah bisa main di grafis ultra mode high frame rate dengan lancar tanpa kendala. Untuk mendukung feel bermain yang lebih maksimal, ponsel ini sudah membawa layar seluas 6,5 inch beresolusi XD+ dengan rasio layar 20:9 dan screen to body rasio hingga 88,7%. Selain itu hadir juga baterai berkapasitas jumbo 6000 mAh yang diklaim bisa bertahan hingga 10 jam nonstop dalam mode bermain game Bray. Nah, itu tadi rekomendasi HP 1 jutaan yang paling worth it menurut saya ya. Kalau ada yang lain, kalian bisa komen di bawah agar yang lainnya juga tahu. Seperti biasa, thanks for watching this video. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yup, selamat terbang.